cara-cara yang salah. Ya, itu salah. Kan padahal ada cara yang lain. Kan Contohnya yang baik gimana? Iya. Contohnya yang oh berarti ditulis seperti tulis puisi terus diunggah atau dikirimkan ke mbaknya gitu. Intinya kan menunjukkan kekaguman itu dengan cara berkelas gitu. Oh iya. Oke, berarti kalau apa yang sweet itu berarti kurang berkelas ya. Iya, Nah, aja. itu tengah-tengah dengerin teman-teman di rumah. Kalau ada cewek cantik yang lewat jangan disuitin. Yang lebih berkelas lah kalau untuk memuji itu. Ya. Oke. Nah, padahal kan tadi katanya iseng ya. Jadi Ya. apakah benar-benar kekaguman atau sekedar iseng kan juga who knows gitu. Yang tahu. Oke. Kalau kita beralih ya Mbak ya ke contoh kasus yang viral yang nomor 2. Kan kemarin ada 3 kasus kan yang di Bojonegoro itu yang tentang anak SMP, terus sama yang fotografer model itu, sama yang terakhir pemerkosaan. Itu yang model gini Pak. Ini kan korbannya itu katanya sudah ada 30 walaupun yang di apa mohon maaf ya disetujui itu cuma 3 atau berapa itu ya. Nah, itu kan gimana ya kalau menurut saya 30 orang Mbak dengan kan katanya itu sudah ada kontrak. Apakah di kontrak itu tidak dijelaskan kalau fotonya harus gini atau sebagai perempuan yang terutama foto model itu harus gimana lah menyikapi itu? Saya yakin di kontrak yang kemarin untuk soal kasus fotografer itu nggak ada pasti. Justru yang saya baca malah kontraknya itu disalahgunakan untuk mengancam korban. Ini sudah satu poin ya, si pelaku ini sudah berhasil memanipulasi korban. Dan tadi kembali dia itu menggunakan kekuatannya, powernya sebagai yang merasa superior. Apalagi di sini sudah ada relasi kuasa yang jelas karena berarti fotografer ini kan memberikan bayaran toh. Jadi si korban ini merasa nanti kalau aku nggak menuruti dia, aku nggak bakal dibayar. Itu namanya relasi kuasa. Ada posisi yang tidak setara antara si korban dengan pelaku. Itu sudah satu hal yang membuat kasus itu sama sekali tidak bisa dibenarkan. Jadi itu sebenarnya cuma alat, kontrak itu alat yang dipakai pelaku untuk memanipulasi korban. Dan sebenarnya kan nggak ada toh di kontrak itu misalkan kamu harus mau aku tutup telanjang, kamu harus mau aku perkosa, kan nggak ada. Sebenarnya akal-akalannya si pelaku. Apalagi yang saya baca sendiri di situ kan kebanyakan korbannya nggak kebanyakan ya, tapi semuanya itu rentan usianya 12 sampai 21. Itu kan kondisi di mana perempuan ya secara psikologis usia segitu, bahkan pelakunya sendiri ngomong kenapa yang diincar itu perempuan-perempuan yang usia itu karena memang sudah mengelabui mereka, manipulasi muda. Kan sebenarnya yang nggak bisa kita menyalahkan korban di sini, memang real ini salahnya. Iya betul. Emang pelakunya aja yang pikirannya itu nggak bener. Oke, gini Mbak. Tapi kalau misalkan ya isi kontraknya itu, misalkan gini, isi kontraknya itu harus isinya itu absurd. Kan kadang ada kan isi kontrak itu yang misalkan nomor 1 gini absurd gitu harus menuruti kata. Nah, gimana? Nah sekarang gini ya. Kalian pasti tahu namanya film porno. Iya. Pasti mungkin ya audiens ada yang pernah nonton. Kita itu kalau ketika melihat adegan-adegan seperti itu pasti menganggap kayak pelakunya itu menikmati adegan yang mereka lakukan. Si cowok maupun si cewek itu ya udah itu bagian dari profesi mereka, kreasi mereka. Tapi kalian tahu nggak sih kalau di balik pembuatan film porno itu sebenarnya banyak sisi-sisi gelap, banyak kejadian kekerasan seksual yang menimpa perempuan, utamanya perempuan yang paling sering kena. Jadi bahkan mereka walaupun sudah setuju, mereka sudah tahu ya keadaan mereka itu aktris film porno dan mau melakukan adegan yang seperti itu. Ternyata ketika proses pengambilan gambar itu ada yang tidak sesuai. Jadi itu tetap tidak atas konsen si perempuan itu padahal sudah jelas-jelas profesi mereka. Nah ini yang korban nggak tahu mereka sebenarnya mau dijadikan apa kan nggak tahu. Bahkan mungkin setelah pekerja seks komersial gitu ya, yang sekiranya orang sudah menjustifikasi mereka ini sebagai perempuan dan lain sebagainya, tapi Kalau dipaksa pasti juga nggak mau ya. iya, pasti mereka tuh ada latar belakang background. Kenapa sih mereka kayak gitu? Siapa aja sih orang-orang yang ada di balik mereka? Kita nggak tahu. Bahkan ini aku pernah baca di salah satu ada artikel pendek itu bahwa ternyata di KBB itu kalau kita cek KBB-nya
pelacur nah itu pasti merasa itu perempuan padahal ini melacurkan itu budaya perempuan. Pelacur itu pasti artinya di situ perempuan yang hina kotor melacur dan sebagainya perempuan yang perempuan. Padahal kan juga ada yang laki-laki yang menjual diri gitu. Iya itu kan Kayak dulu gitu ya. Jadi KBBI yuk kita cek lagi ya. Ya mungkin bisa diperbarui Pak. Kan kalau apa KBBI selalu diperbarui kan kadang-kadang. Nah, berangkat dari kasus yang tadi Pak ya. Nah, itu kan kalau sampai 30 orang itu pasti kan ini sudah lama dan korban itu pasti diam. Nah, ini untuk dan itu nggak hanya pada kasus ini. Kebanyakan kan kasus-kasus seperti pelecehan seksual tersebut itu kebanyakan korban diam. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Nah, ini menarik kemarin yang sempat saya tulis di Instastory juga itu ya, salah satu kekesalan luar biasa di komentar itu banyak yang bilang gini, nah itu korbannya nggak ngelawan, kok nggak lari, kok nggak teriak-teriak. Padahal dalam istilah psikologis ada yang namanya tonic immobility atau keadaan itu. Kemarin teman saya mengistilahkan dengan sompoan. Sompoan. Iya. Sompoan. Ini bahasa Bojonegoro sompoan. Misalkan kalian itu ketemu hantu gitu ya, saking takutnya tuh nggak berani teriak. Ya sama itu kayak gitu. Mereka itu udah tubuhnya kelumpuhan. Tonic immobility itu artinya kelumpuhan sementara. Jadi tubuhnya digerakkan aja sulit. Bahkan mungkin mereka tuh masih memproses gitu. Sebenarnya apa yang aku alami? Jangankan melawan, mereka aja nggak merasa tubuhnya ini kok bisa kayak gini. Baru setelah itu dia bisa memproses, oh ternyata tadi saya habis melakukan ini dan ya udah responnya mentok paling nangis kayak Karena gitu. setelah itu pun mungkin ada intimidasi yang berkelanjutan. Nah, biasanya kan seperti itu karena perempuan karena sudah dirasa perempuan itu lemah gitu kan udah jadi korban di situ kan pasti sebagai perempuan mereka kan malu ya untuk show up hal yang bagi mereka ini hal yang hina gitu. Akhirnya ditambah lagi dengan intimidasi dari pihak laki-lakinya diancam itu akhirnya buat si perempuan makin takut dan memilih untuk diam gitu. Bahkan tidak berani melaporkan. Meskipun sudah berulang kali dilakukan gitu. maksudnya Pelecehannya ya. iya. Terus, nah tadi kan sebenarnya budaya victim blaming kan, ternyata orang-orang kita tuh masih banyak yang mungkin korbannya yang memulai duluan atau mungkin korbannya yang memancing. yang suka godain. Iya makanya. Padahal gimana nih? Itu kayak misalkan kita kehilangan sesuatu gitu, yang disalahin tuh kamu sih nggak hati-hati, kamu nggak bla-bla, padahal Bajunya terlalu pendek, terlalu seksi. padahal kalau dasarnya otak pelaku itu sudah nggak benar ya udah. Intinya pelecehan kekerasan seksual itu terjadi murni karena niat pelaku. Jadi nggak ada istilah. Ini kebetulan ada survei yang dilakukan oleh Hana Ar-Rasyid, mungkin teman-teman tahu, salah satu aktris yang concern di isu ini, bekerja sama dengan beberapa lembaga, salah satunya change.org itu. Hasil penelitiannya itu menunjukkan kalau korban kekerasan seksual itu lebih dari 50% menggunakan pakaian yang sopan saat terjadi peristiwa itu. Mereka menggunakan jilbab, menggunakan rok panjang, baju panjang, dan ya itu kan berarti sebenarnya emang dasar pelakunya aja yang nggak benar. Sudah pengen gitu Pak. Ya, nggak punya tadi kontrol untuk mengontrol nafsunya gitu. Tapi kan walaupun berjilbab atau berbaju panjang kan belum tentu kan biasanya ada kan baju yang berjilbab, tapi jilbabnya kalau anak-anak masa kini namanya jilbab atau jilbab gitu ya. Nah kan mungkin Yang gitu atau yang ini. yang dimaksud Hana penelitian itu yang seperti apa gitu? Maksudnya Yang walaupun sudah sesuainya itu sudah berkerudung, sudah memakai baju panjang itu yang seperti apa? Atau yang seperti anak pondokan yang bajunya panjang longgar gitu atau yang seperti jilbab itu? ya, menariknya ternyata korban itu bahkan ada yang bercadar, sudah ya sok lihat hijab syar'i itu ya sudah bajunya longgar itu padahal kan intinya pelaku itu selalu berusaha mencari alasan
selalu memanipulasi korban di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya bahwa ya aku nggak salah kok, si dianya aja tuh yang kegatelan, si dianya aja tuh yang buka-buka aurat. Salah siapa dia? Ya mungkin kan kalau yang bercadar itu kan mungkin dulunya masih terbuka, terus apa jadi bercadar, terus laki-lakinya jadi apa penasaran. Nah sekarang jadi yang penasaran itu poinnya yang disalahkan pelakunya atau korbannya. Kalau seperti itu yang salah, yang penasaran itu si pelaku atau karena korban? Pelaku. Nah berarti kan intinya memang kekerasan seksual ini masalah utamanya pada pelaku. Nah kalau di berita Bojonegoro kemarin masih banyak yang victim blaming, ceweknya bla bla bla, korbannya bla bla bla. Padahal ya enggak, yang salah tetap pelaku. Oke. Nah, untuk mungkin apa sih yang bisa dilakukan untuk korban-korban pelecehan seksual apabila apa misalkan ya ada orang ini habis terkena pelecehan seksual, apa sih yang harus dilakukan daripada diam? Apa sih yang harus dilakukan itu untuk apa menyuarakan apa yang dirasakan itu? Kalau dari aku sendiri mungkin mereka akan di posisi yang sangat sulit ya, kayak yang tadi kita ceritain sebelumnya, takut karena ada intimidasi lagi, takut apa ya justru dia akan dikucilin orang-orang gitu. Tapi mungkin ada satu hal yang bisa ditanemin bahwa ketika kita membiarkan itu berarti kita membiarkan perempuan-perempuan lain jadi korban selanjutnya. Jadi coba kita juga nggak hanya berpikir diri kita sendiri tapi juga orang lain gitu. Jadi berpikir secara universal bahwa nggak bisa tersangka kayak gini terus terusan dia dibiarin gitu. Dan kalau secara langkah jelasnya, Komnas Perempuan itu menyediakan kontak untuk para korban kekerasan seksual di berbagai daerah di Indonesia, dan itu bisa dihubungi lewat email kalau nggak WhatsApp. Dan sepeda yang saya tahu dari kasus-kasus sebelumnya mereka memang cukup responsif. Jadi ketika ada kasus terus korbannya akan diberikan konseling, minimal pendampingan lah. Kalau memang perlu ke ranah hukum akan didampingi. Jadi nggak usah takut. Iya, Udah ada pendampingan. Harus dilawan. Betul, dan pendampingan yang dilakukan pun saya yakin pasti mereka punya cara sendirinya, nggak menggembor-gemborkan ke orang-orang. iya, karena memang yang diperlukan itu orang-orang yang punya perspektif bahwa ini korban, ini harus kita tolong, bukan korban yang udah menderita tapi ditambah penderitaannya karena distigma dengan ABCD, distigma dengan perempuan kotor lah, dengan perempuan nakal dan sebagainya. Itu yang memang sulit, saat ini masih sulit. Cuman ya itu kata Iva, ada baiknya kita berani untuk mulai speak up. Nah, mungkin Mbak ya untuk apa sedikit mungkin apa ya masukan mungkin karena saya juga baru tahu kalau apa ada pendampingan seperti itu, mungkin apa dari Komnas HAM sendiri atau dari lebih mengaktifkan menggencarkan bahwa apa promosi-promosi seperti itulah, misalnya iklan atau apa seperti itu. Betul. Jadi di RUU PKS itu sebenarnya sudah ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual ini salah satunya juga dengan kampanye upaya seperti itu. Jadi digencarkan. Kalau mungkin sekarang lewat media diberi kesadaran tentang kekerasan seksual. Terus mungkin juga ini pendidikan seksual itu penting ya. Kalian tuh kalau pertama kali mendengar pendidikan seksual apa sih yang ada di otak kalian yang pertama terpikirkan? Coba pasti kan hal-hal yang Nah ini saya nggak juga sih, sebenarnya saya dulu mata kuliah juga ada seperti itu. Jadi dosen saya juga apa ada yang apa itu namanya ya konsen di situ. Jadi sedang membahas tentang apa pendidikan seksual bagi anak kecil. Nah, jadi nanti mungkin gini ya, untuk pendidikan seksualnya mungkin dikenalkan terlebih dahulu apa yang apa secara anatomi ya secara anatomi tubuh yang nggak boleh dilihat sama anak seperti itu mungkin ya. Iya, dan ini kan kebetulan Mas Wahmi dan mungkin
yang ada di sini kan udah bisa mengakses pendidikan seksual yang benar. Cuma kan sayangnya di masyarakat tuh mesti pendidikan seksual itu berhubungan dengan hal-hal yang nggak senonoh. Apalagi kalau perempuan yang ngomongin soal itu pasti dianggapin kok kamu jorok sih. Tabu lu dibahas, Iya. nggak pantas. Padahal pendidikan seksual itu lebih dari sekadar hubungan penis dengan vagina. Hubungan seksual itu cakupannya sangat luas. Misalkan ya tadi pemahaman atas identitas gender yang sudah tahap lebih lanjut ke situ arahnya. Tuh dengerin teman-teman. Nah, sekarang gini Pak, untuk mencegah pelecehan seksual mungkin tip-tipnya bagaimana? Dari Mbak Eva sampai Mbak Iza mencegah pelecehan seksual. Kalau saya pribadi mungkin yang jarak paling mudah selemah-lemahnya iman itu ya mengedukasi diri, jadi lebih banyak baca. Atau mungkin biasanya ada yang bilang gini, bayangkan kalau yang jadi korban itu orang-orang terdekatmu, saudara perempuanmu atau mungkin anakmu, anak perempuanmu atau siapa gitu ya, itu juga bisa. Cuma itu ya, itu selemah-lemahnya iman gitu. Padahal ada hal lain yang bisa kamu lakukan lebih dari itu. Paling jangka pendek ya, mengakses informasi. Misalkan sekarang tuh siapa sih yang nggak punya sosmed? Di sosmed itu banyak banget akun-akun yang sudah menyuarakan hak-hak korban kekerasan seksual. Tinggal kita mau nggak mengakses itu. Kita cukup mau mengakui nggak kalau masyarakat kita itu ternyata masih sangat punya persepsi yang salah terhadap kekerasan seksual. Itu cara yang paling mudah sih kalau menurut saya. Dari Mbak Eva mungkin? Kalau dari aku sendiri, dari kesadaran diri ya. Jadi sebenarnya kan kita sangat tidak sengaja melakukan pelecehan seksual dan menjadi korban tanpa kita sadar itu kan karena kita tidak tahu. Jadi dari kata Mbak Iza bahwa kita juga harus menambah storage kita tentang pendidikan seks itu sendiri. Apa sih sebenarnya hal-hal yang sehingga itu bisa merugikan diri kita sendiri? Apa sih yang nggak boleh orang lakukan terhadap diri kita? Jadi otomatis kita akan bisa memprotek diri kita dengan sebaik mungkin. Itu laki-laki atau perempuan bersama-sama menyadari. Ini yang terakhir ya, untuk yang paling terakhir mungkin ada yang mau disampaikan Mbak Iza sama Mbak Eva untuk masyarakat, agar pandangan masyarakat terhadap korban pelecehan seksual itu tidak seperti yang victim blaming lagi. Mungkin dari Mbak Eva atau Mbak Iza silakan. Mungkin kita harus sama-sama menghargai satu sama lain ya. Intinya mencoba memastikan diri kita di posisi orang lain. Jadi ketika ada korban kekerasan seksual itu kita nggak boleh melakukan blaming dengan menyudutkan korban enggak, tapi kita benar-benar harus melihat dengan kacamata ini yang salah sih ya bagaimanapun juga pelaku, bukan korban malah kita sudut-sudutkan gitu. Kayak udah jatuh tertimpa tangga lagi kan. Kalau saya sih pastinya laki atau perempuan itu sama. Kita itu manusia dan punya kekuatan untuk mengontrol atau agar tidak melakukan hal-hal yang salah. Dan ya akan lebih baik kalau kita mengedukasi diri kita, menyadari fitrah kita sebagai manusia itu perbuatan yang tidak benar, itu salah. Terima kasih Mbak Eva, Mbak Iza untuk waktunya. Terima kasih juga teman-teman. Nah, kita tadi sudah membahas panjang tentang kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Selanjutnya jangan lupa like, subscribe dan komen. Mungkin bisa bareng-bareng Mbak. Like, comment, and subscribe. Nah, terima kasih. Hanya ada satu kata untuk pelecehan seksual: lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.